Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Adianto dengan NPM 230101095 dari kelas Manajemen 23C akan mempresentasikan untuk penugasan penambahan nilai dari mata kuliah MKPK atau metode kuantitatif pengambilan keputusan. Di sini saya mengambil materi dari PPT yang sudah dibuat oleh Bapak Ibrahim, yaitu pemrograman linear dengan metode simplex. Untuk menggunakan penyelesaian metode simplex yang diketahui yaitu Z sama dengan 80.000 X1 ditambah 60.000 X2 dengan batasan 4X1 plus 2X2 kurang dari sama dengan 60. 2X1 ditambah 4X2 kurang dari sama dengan 48. Langkah pertama yaitu dengan mengubah ke bentuk kanonik. Tanda ini kurang lebih sama dengan ini, yaitu menjadi sama dengan slug variabel atau variabel pengetat. Setelah diubah, yaitu diketahui ini Z minus 80.000 X1 dikurangi 60.000 X2 dikurangi 0 S1 dikurangi 0 S2 sama dengan 0. Dan yang di bawahnya 4 X1 ditambah 2 X2 ditambah S1 sama dengan 60. 2 X1 ditambah 4 X2 ditambah S2 sama dengan 48. Selanjutnya langkah kedua yaitu kita membuat tableau, masukkan angka-angka tadi yang sudah disama dengankan ke dalam tableau ini ya. Kita masukkan angka-angkanya semua yang telah diketahui, RHS atau right hand side atau ruas sisi kanan. X1, X2, dan Z masih tetap 0 di sini ya. Yang pertama yaitu kita menentukan kolom kunci dengan nilai negatif terbesar. Diketahui di sini 80 ini berada di kolom X1, basis Z adalah merupakan kolom dengan negatif terbesar. Kolom kunci kita dapatkan. Selanjutnya, baris kunci dengan nilai rasio terkecil, yaitu perhitungan ini, 60 dibagi 4. Rasio dibagi kolom kunci tadi ya. Dan ini juga rasio dibagi kolom kunci. Dan kita pilih yang paling terkecil yaitu 15. Jadi, kita sudah menemukan area perpotongan atau pivot, yaitu X1 dan S1, yaitu 4 ini. Selanjutnya kita tuliskan di bawah sini, dari rumus ini kita hitung semuanya. Kita masukkan ke sini semua. 1 ditambah 80 dikali 0 sama dengan 0. Negatif 80 ditambah 80 dikali 1 sama dengan 0. Dan seterusnya. Ini hasilnya. Kita menemukan hasilnya dari perhitungan ini. Ini ya. Dari perhitungan ini. Selanjutnya, 42 ini. Kita tulis hasilnya tadi. Apakah Z sudah optimal? Belum, karena masih ada nilai negatif di baris 0. Masih ada nilai negatif. Ini nilai negatif, mohon maaf mungkin ini tipe dari PPT yang disediakan oleh Bapak Ibrahim. Lalu kita lakukan seperti rumus yang awal tadi, ya, dengan menentukan nilai negatif yang paling besar. Ditemukan di sini negatif 20. Jadi kita jadikan baris kunci. Selanjutnya kita hitung rasionya untuk mencari nilai terkecil. Dan ditemukan di sini adalah 6. 18 dibagi 3 sama dengan 6 ya. Di sini. Lalu kita menemukan unsur kunci atau pivotnya. Kita jadikan angka 1 dan yang selain pivotnya yang sama-sama satu baris kita jadikan 0. Selanjutnya langkah kelima, melakukan perbaikan sampai ditemukan tableau optimal. Lakukan operasi baris dasar untuk membuat tableau 3. Yaitu seperti yang tadi juga kita buat ini menjadi patokan untuk rumus gitu. Jadi ditemukan P2 double aksen sama dengan P2 aksen dikali 1/3 karena kita akan menjadikan 3 ini sebagai angka 1. Dan seterusnya B1 double aksen sama dengan B1 aksen dikurangi 1/2 dikali B2 aksen. B0 double aksen sama dengan B0 aksen ditambah 20 dikali B2 aksen. Ditemukan, kita masukkan ke kolom untuk perhitungannya. Dan hasil-hasilnya sudah terlihat ya di sini. Selanjutnya, kita lihat, kita membuat tableau 3 ini ya. Lihat apakah masih ada yang negatif, masih ada nilai negatif dari Z, X1 dan
X2 ini yang akan kita cari. Dan sudah optimal karena semua unsur di B0 sudah tidak ada yang negatif, jadi tabel 3 sudah optimal. Setelah itu ditemukan X1 sama dengan 12, X1, X1 ini dengan 12, X2 sama dengan 6, ini, dan ditemukan Z sama dengan 1.320.000. Jadi dari soal cerita tadi, untuk menghasilkan keuntungan maksimal, Oaktree harus memproduksi 12 tas kulit dan 6 buah sepatu kulit dengan keuntungan sebesar Rp1.320.000. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan yang saya sengaja atau tidak sengaja, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.